wabarakatuh. Saya Nelly Lustia. Saya kuliah di STI Gici Business School, jurusan accounting. Saya akan menjelaskan tentang pengertian GCG. Secara bahasa, Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate berarti perusahaan, dan governance artinya pengaturan. Secara umum, istilah GCG diartikan dalam sejarah Indonesia dengan tata kelola yang baik. GCG di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997 saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Sulit dipungkiri selama 10 tahun terakhir. Istilah GCG kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Yang kedua, krisis ekonomis di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Perlu dipahami bahwa untuk memenangkan persaingan global antar negara yang makin kompetitif hanya dapat dilalui melalui kemenangan korporat, perusahaan, organisasi di negara tersebut terhadap korporat negara lain. Jadi, kunci kemenangan adalah memenangkan persaingan antar korporat. Jadi memang atau kalah, kuat atau terpuruknya, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara tergantung pada kualitas korporat di negara masing-masing. Khusus Indonesia tahun 1998, indeks corporate governance dengan skor 2,88 jauh di bawah. Singapura 8,93, Malaysia 7,72, Thailand 4,89. GCG secara teori merupakan sebuah konsep atau paham yang akhirnya dapat membuat sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan atau organisasi dalam menciptakan value added atau nilai tambahan untuk semua stakeholders. GCG sudah pasti dapat memastikan manajemen berjalan dengan baik, tetapi manajemen tidak boleh cukup puas hanya dengan memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan secara efisien. Dan di sini ada prinsip-prinsipnya GCG, yaitu ada dua hal yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan konsep GCG. Yang pertama, pentingnya hak memegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua yaitu kewajiban perusahaan atau organisasi untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan atau kepemilikan dan stakeholders. Dari penjelasan yang tadi, bahwa budaya organisasi memainkan peranan yang penting dalam kesuksesan penerapan GCG di perusahaan atau organisasi. Karena itu sangat penting bagi perusahaan atau organisasi untuk menciptakan atau mengkondisikan suatu keadaan yang memastikan bahwa konsep GCG dijalankan dalam keseharian. Kepastian itu dapat dibentuk melalui penerapan GCG dalam bentuk peraturan perusahaan atau organisasi. Bank Indonesia menerangkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 5 prinsip sebagai berikut. Yaitu 1. Keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan atau organisasi. Yang kedua, accountability, yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan atau organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, responsibility, yaitu pertanggungjawaban atau kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi terhadap prinsip
korporasi yang sehat, serta peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, independensi kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan, kepentingan, dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen atau lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang hebat atau yang sehat. 5. Kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Jadi esensiasi dari 5 prinsip di atas adalah peningkatan kerja atau kinerja perusahaan atau organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku. Di sini ada juga tahap-tahap penerapan GCG-nya loh, yaitu pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan penempatan berikut, yaitu tahap persiapan, awareness building, yaitu membangun kesadaran akan kepentingannya GCG dan membangun komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan memakai tenaga ahli independen dari luar melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Yang kedua, GCG assessment, yaitu mengukur atau memetakan kesiapan perusahaan saat ini dalam penerapan GCG. Langkah ini penting untuk menentukan infrastruktur dan struktur perusahaan atau organisasi yang dibutuhkan untuk kesuksesan penerapan GCG. Nah, ada juga GCG manual building. Penyusunan manual dapat dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar perusahaan atau organisasi. Manual dapat dibedakan menjadi manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan atau organisasi. Secara umum harus mencakup kebijakan GCG perusahaan atau organisasi, pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan atau organisasi, pedoman perilaku, audit commit character, kebijakan disclosure dan transparansi, kebijakan dan kerangkaan manajemen risiko, roadmap implementasi, dan ada tahap implementasinya. Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama loh, yaitu sosialisasi diperlukan untuk diperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim, khususnya yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjukkan sebagai GCG Conference di perusahaan. Nah, di sini juga ada implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada. Berdasar roadmap yang telah disusun, implementasi harus bersifat top-down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Ada juga internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dan implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam aktivitas perusahaan. Ada tahap evaluasinya juga loh. Tahap evaluasinya adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektif GCG yang telah dilakukan. Tahap ini bisa dibantu oleh pihak independen untuk melakukan audit, implementasi, dan scoring atas praktik GCG yang telah dilaksanakan.
Banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit dan scoring tersebut. Evaluasi dalam bentuk asesmen, audit, atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatori seperti yang diterapkan dalam lingkungan BUMN. Evaluasi ini membantu loh perusahaan atau organisasi dalam memetakan kembali kondisi atau situasi dan pencapaian perusahaan atau organisasi dalam implementasi GISIGI dalam rangka upaya perbaikan di masa depan, termasuk upaya-upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi dari tim penilaian atau scoring pelaksanaan GISIGI seperti poin di atas. Ada penerapan GISIGI di Indonesia juga loh, berdasarkan laporan World Competitiveness Report yang dirilis Mei 2005 lalu. Indonesia berada pada urutan ke-59 dari 60 negara yang disurvei mengenai budaya perusahaan atau organisasi di negara-negara tersebut yang mendukung penerapan GISIGI yang terbaik. Berdasarkan kajian PricewaterhouseCoopers yang dimuat dalam Report on Institutional Investor Survey tahun 2002 mengenai transparansi dan keterbukaan. Indonesia berada di urutan paling bawah bersama Cina dan India dan nilai 1,96. Resepsi investori terhadap risiko tidak dijalankan GISIGI di Indonesia lebih baik jika dibandingkan survei tahun 2000, tetapi kita masih di bawah Singapura atau Thailand atau Malaysia. Nah, di tahun 2003, indeks corporate governance Indonesia naik jika dibandingkan tahun 1998 dari 2,88 menjadi 3,2. Tetapi di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, di bawah Filipina, Indonesia menjadi 4. Nah, Singapura 7,5, Malaysia 6,0, Thailand 5,3, Filipina 5,0. Bobot penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan GISIGI di dalam perusahaan atau organisasi di negara tersebut. Pengaruh di luar perusahaan atau organisasi seperti budaya masyarakat, hubungan dengan lain, misal lembaga penegak hukum 60%, dan faktor dari perusahaan atau organisasi itu sendiri 40%. Dalam upaya peningkatan GISIGI di Indonesia, Kementerian BUMN tahun 1999 menetapkan agenda penerapan GISIGI di Indonesia, yaitu menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional, dan membangun inisiatif sektor swasta. Komitmen nasional kebijakan corporate governance yang di awal tahun 2005 diubah menjadi Komit Nasional Kebijakan Governance. Telah menerbitkan pedoman GISIGI pada Maret tahun 2001. Pedoman tersebut diikuti dengan terbitnya pedoman GISIGI Perbankan Indonesia, pedoman untuk komit audit, dan pedoman untuk komisaris independen tahun 2004. Semuanya sebagai acuan dalam implementasi GISIGI. GISIGI di lingkungan perbankan itu diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang di dalamnya diatur ketentuan yang terkait dengan GISIGI yang berkaitan dengan governance struktur, governance proses, dan governance outcome. Governance struktur pertama, adanya uji kelayakan dan kepatutan yang menjamin adanya kompensasi dan integrasi manajemen perbankan terhadap pemilik, pemegang saham, pengendalian, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam pengelolaan bank. Yang kedua, independensi manajemen bank, di mana anggota dewan komisarisasi dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan finansial dan dewan komisaris atau direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, adanya ketentuan bagi direktur, kepatutan, dan peningkatan fungsi audit bank publik.
yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Ini juga bagian dari standar penerapan fungsi internal audit bank publik ya. Kesimpulannya dari saya, implementasi GCG lembaga keuangan syariah berlandaskan 5 prinsip GCG pada umumnya, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban profesional, dan kewajaran. Dan dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus tetap memenuhi prinsip syariah sesuai dengan pedoman dan Dewan Syariah Nasional. Walaupun operasi lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, namun manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak hancur dihantam risiko dengan cara mengadopsi sistem manajemen risiko lembaga keuangan konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Bila ada kata kalimat yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.